Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi melanjutkan bab 5 kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Namun sebelumnya, untuk melanjutkan, baiknya kalian subscribe dan like untuk mengikuti materi dari kami. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Manusia selalu bekerja sama dengan sesama manusia lain dalam berbagai kehidupan. Kerjasama antara manusia berarti setiap manusia saling membantu secara bersama-sama antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama dalam mengusir penjajah dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti kemampuan bangsa Indonesia mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Persatuan adalah perserikatan, ikatan, atau gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan mengandung makna terkaitnya beberapa bagian menjadi satu kesatuan, sedangkan kesatuan berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan. Terwujud karena adanya kerjasama masyarakat Indonesia untuk mengusir penjajah. Kesadaran akan satu kesatuan berawal dari persamaan senasib sepenanggungan sebagai bangsa terjajah. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Contoh istilah gotong royong: Manunggal Sakato di Sumatera Barat, Sikaroban di Palembang, Gugur Gunung di Jawa, Mapalus di Minahasa, Suba di Bali. Ini contoh kegiatan kerjasama kita. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa a. Manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. b. Manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lain. 1. Kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perilaku politik harus disadari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur, mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, peri kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. 2. Kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang pasal 33
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kehidupan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan secara adil. Sikap kekeluargaan ini sudah ada dalam masyarakat sejak dahulu. Istilah torang semua basudara dalam masyarakat Manado, semboyan silih, asah, asih, asoh dalam masyarakat Jawa. Ini merupakan nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain adalah sebagai berikut. A. Dasar persamaan, artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. B. Persatuan, artinya dalam koperasi setiap anggota dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. C. Pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Tidak kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan negara diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Juga pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini bentuk kader bela negara melalui pembinaan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 dasar bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara, fisik maupun non-fisik. Tujuannya, keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta atau sis dan kam rata. Menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersama-sama TNI dan Polri berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Demikian materi kali ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semangat terus, tetap belajar. Sukses untuk kalian. Jangan lupa berdoa dan berbakti pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.